Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryati Jubair, mahasiswi semester 5, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Hairun Ternate. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah asesmen di bawah bimbingan dosen Ibu Dila Fajriani, NS, SOSI, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang ada di asesmen untuk anak usia dini. Pembelajaran asesmen di pendidikan usia dini merupakan proses penting untuk memahami perkembangan anak serta memberikan informasi tentang kebutuhan dan kemajuan belajar mereka. Asesmen di PAUD lebih menekankan pada pengamatan terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti kognitif, fisik, sosial, emosional, dan bahasa. Adapun beberapa hal penting dalam pembelajaran asesmen di PAUD, yaitu yang pertama, tujuan asesmen di PAUD. Tujuan asesmen di PAUD ini itu untuk menilai perkembangan anak, mengidentifikasi tingkat perkembangan anak dalam berbagai aspek seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional anak. Untuk mendukung tujuan dari asesmen ini, yaitu hasil asesmen dapat membantu pendidik untuk merancang kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif kepada anak. Terus yang terakhir tujuan dari asesmen ini itu mengevaluasi kurikulum, yaitu memberikan gambaran apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan anak pada usia tersebut. Yang kedua yaitu jenis asesmen, yaitu asesmen format. Asesmen format ini menggunakan alat seperti rubrik, daftar checklist, atau catatan observasi untuk memantau perkembangan anak. Biasanya dilakukan secara informal seperti melalui pengamatan langsung saat anak berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu asesmen portofolio, yaitu untuk mengumpulkan berbagai hasil karya anak seperti menggambar, tulisan, atau proyek yang dapat menunjukkan perkembangan anak dalam waktu tertentu. Asesmen berbasis kinerja, yaitu mengamati bagaimana anak menjalankan tugas atau aktivitas tertentu yang memungkinkan pendidik melihat keterampilan praktis anak secara langsung. Yang terakhir asesmen tes atau jika diperlukan. Di sini yang dimaksud asesmen tes ini meskipun jarang digunakan di PAUD, terkadang tes bisa digunakan untuk menilai aspek tertentu seperti kemampuan menghafal huruf, angka, tetapi sebaiknya dilakukan secara ringan dan tidak menekan. Yang ketiga itu proses asesmen. Pengamatan sehari-hari. Pengamatan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari anak, baik saat bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, maupun saat mengikuti kegiatan belajar di luar kelas. Catatan dan dokumentasi. Pendidik mencatat perkembangan dan pencapaian anak secara terus-menerus untuk memantau kemajuan mereka. Terus yang terakhir itu keterlibatan orang tua. Orang tua juga memberikan informasi penting dalam perkembangan anak di rumah yang dapat memperkaya hasil asesmen. Terus yang keempat itu prinsip asesmen di PAUD. Yang pertama itu ada holistik. Holistik ini merupakan asesmen yang harus mempertimbangkan seluruh aspek perkembangan anak, bukan hanya kognitif tetapi juga sosial, emosional, dan fisik. Selanjutnya itu berorientasi pada proses. Fokus pada proses perkembangan anak, bukan hanya hasil akhir atau pencapaian sesaat.
dan selanjutnya sifatnya formatif. Asesmen di PAUD lebih bersifat formatif, artinya bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi pendidik dan orang tua agar dapat merencanakan pembelajaran yang lebih tepat. Yang kelima, manfaat asesmen di PAUD yaitu untuk membantu pendidik dalam memahami kebutuhan dan potensi anak. Yang kedua, membantu orang tua mengetahui perkembangan anak mereka. Yang terakhir, itu membantu dalam menyesuaikan program pembelajaran agar lebih sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keenam atau yang terakhir, dari enam asesmen ini, dari kelima yang tadi sudah saya jelaskan, yang masuk ke enam ini yang asesmen yang pembelajaran yang terakhir, yang itu keenam tentang tantangan dalam asesmen di PAUD. Yang pertama itu menjaga agar asesmen tetap menyenangkan dan tidak menekan anak. Yang kedua, menghindari penilaian yang terlalu formal atau kompetitif, karena ini bisa membuat anak merasa stres atau tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu memastikan asesmen dilakukan secara objektif dan adil tanpa membandingkan satu anak dengan anak lainnya. Jadi dari keseluruhan asesmen yang pembelajaran yang sudah tadi saya bahas, kesimpulannya bahwa asesmen di PAUD harus dirancang dengan hati-hati untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan sesuai dengan tahap usianya. Baik, mungkin itu dari sedikit penjelasan dari saya mengenai pembelajaran asesmen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.